Pemirsa, hadirnya Presiden Joko Widodo di acara Musyawarah Rakyat atau Musra relawan pendukungnya memantik tanya, benarkah Jokowi punya preferensi yang berbeda terhadap calon presiden 2024? Apalagi ketika PDI Perjuangan sudah mendukung pencapresan Ganjar, mau tak mau seharusnya Jokowi juga harus tegak lurus mengikuti apa perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kita akan mengulasnya bersama politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dan Direktur Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam, Bung Iqbal, Mas Hensat. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam, Mas Masinton, Mas Iqbal. Ya, saya ingin ke Bang Masinton. Tadi sudah ada informasinya sebelumnya, Bang Masinton, kalau Presiden Jokowi ini hadir di forum parpol, mungkin masih wajar ya. Namun ini Jokowi hadir di forum relawan, dan di situ Jokowi mendapatkan rekomendasi nama Capres dan Cawapres. Masihkah wajar Anda melihatnya? Iya, itu masih wajar-wajar aja. Artinya begini, bahwa itu kan relawannya Pak Jokowi ya, yang selama ini mendukung Pak Jokowi sejak dari mulai pilkada di Jakarta 2012 lalu, kemudian Pilpres 2014, dan kemudian 2019 lalu juga. Nah, relasi panjang ini yang kemudian ya mereka berkumpul kembali, para relawan, teman-teman relawan itu, dan kemudian mengundang Pak Jokowi sebagai yang pernah mereka dukung gitu ya. Nah, dalam konteks itu menurut saya para relawan yang menyampaikan aspirasi mereka gitu ya, dari hasil musyawarah-musyawarahnya, kemudian beberapa nama, kemudian Pak Jokowi ya menyampaikan tentang pentingnya kepemimpinan ke depan itu yang memiliki sikap berani untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman saat ini dan tantangan global begitu ya. Kemudian pemimpin yang mengerti suasana kebatinan rakyatnya, keinginan rakyatnya gitu. Terus kemudian ya bahwa Pak Jokowi menekankan demokrasi itu berangkat dari akarnya rakyat begitu. Jadi menurut saya apa yang dihadirin oleh Pak Jokowi bersama teman-teman relawan dalam acara musyawarah rakyatnya teman-teman relawan tersebut ya wajar-wajar aja. Seperti itu. Itu kriteria-kriteria yang disebutkan terkait soal pemimpin ya, terutama Capres-Cawapres, sampai harus disebutkan lagi dalam acara musra tersebut. Bang Masinton, apakah Anda yakin nama yang akan diterima Jokowi dari musra relawannya ini adalah Ganjar Pranowo? Ya kan ada beberapa nama aspirasi dari hasil penjaringan yang disampaikan oleh teman-teman relawan itu kan. Ada 3 nama. Kemudian ada nama-nama cawapres ya yang mereka usulkan. Nah, Pak Presiden kan lagi-lagi menyampaikan di hadapan relawan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden oleh konstitusi kita itu diusung dan dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Jadi clear sesungguhnya. Oke, Pak, Bang Masinton, yang clear juga adalah PDIP sudah mengajukan nama Ganjar sebagai calon capres, Pak. Nah, dari PDIP Perjuangan sendiri bagaimana memandang itu kalau masih ada 3 calon dan bukan Ganjar? Ya itu kan bukan suaranya Pak Jokowi, itu kan suaranya relawan yang disampaikan kepada Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi ya sebagai kader partai ya pasti beliau memahami bahwa keputusan partai politik PDI Perjuangan yang diputuskan oleh Ibu Megawati adalah Ganjar Pranowo yang juga namanya ada dalam rekomendasi dan usulan dari musyawarah kawan-kawan relawan tersebut. Jadi sebenarnya posisi Pak Jokowi kan nggak mungkin dia menolak aspirasi dari teman-teman relawan, namanya usulan. Artinya, kan begitu. Bang Masinton, artinya menurut PDIP suara dari relawan ini sangat berarti ya? Apa? Artinya menurut PDI Perjuangan suara relawan ini sangat berarti. Ya tentu begini, dalam aspek pergerakan itu kan harus sama-sama ya.
baik itu yang dilakukan oleh partai dengan kader-kader partai, dengan elemen masyarakat lainnya, dan juga dengan elemen-elemen relawan. Jadi satu kesatuan gerak itu ya sangat penting ya dalam satu meraih dukungan suara dan kepercayaan dari masyarakat itu. Jadi gerak bersama dengan berbagai elemen itu menjadi sangat penting. Oke, sebelum ke Mas Hensat, satu lagi Bang Masinton, kenapa tidak ada satupun Bang perwakilan PDI Perjuangan yang hadir dalam acara itu? Padahal kan PDIP sudah punya koordinator relawan sendiri ya? Ya ini kan ini kan teman-teman relawan yang di luar dari teman-teman relawan ya yang dibentuk oleh partai ya, dan kami pun nggak mau mengintervensi agenda teman-teman relawan tersebut. Ya biarkanlah itu berproses berjalan sampai nanti kemudian ya mengkerucut kepada mana pilihan teman-teman tersebut. Nah tentu kami kan nggak mungkin, nggak elok partai politik melakukan dianggap nanti mengintervensi agenda teman-teman relawan tersebut. Wah, aspirasinya juga mereka menyampaikan ada Ganjar Pranowo di sana seperti itu. Baik, Mas Hensat, tadi sudah kita dengarkan ya langsung dari Bang Masinton. Ini ada musyawarah relawan, tapi sebagai kader PDI Perjuangan kan biasanya sudah pasti yang dicalonkan harus tegak lurus begitu mendukung Ganjar. Nah, ini di musyawarah itu nanti akan diajukan 3 nama calon. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini dan tidak ada kader PDIP juga di relawan itu padahal sudah ada koordinatornya dari dalam partai? Ya, saya punya 3 catatan ya Mas Iqbal. Yang pertama sejak awal aneh gitu, Presiden punya relawan tuh saya yakin satu-satunya di dunia ini adalah Pak Jokowi. Harusnya kan selesai kontestasi ya dibubarkan dan dia menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Tapi nampaknya ini terkait yang catatan kedua, nampaknya rumahnya dia saat ini, rumah dia berpolitik yang namanya PDI Perjuangan itu tidak membuat seorang Jokowi itu nyaman. Makanya dia membangun rumah barunya sendiri atau menjaga rumahnya dia yang lama itu bersama para relawan di mana dia menjadi tokoh kunci dan utama. Karena kan kalau di rumahnya dia di PDI Perjuangan, bahkan dengan Bang Masinton Pasaribu pun setara, sama-sama kader PDI Perjuangan. Dia tidak bisa dielu-elukan karena yang dielu-elukan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan nampaknya rumah dia yang bersama relawan ini adalah tempat yang membuat dirinya nyaman karena dia dielu-elukan di sana. Mas Kemudian Hensat, yang contoh ketiga, yang membuat tidak nyaman tuh apa sih? Loh, ya kalau bersama relawan, dia dielu-elukan dengan mudahnya dan Anda masih ingat kemarin apa yang dikatakan oleh para relawan Mas Iqbal, tegak lurus satu komando kepada Pak Jokowi. Emangnya di PDI Perjuangan bisa begitu? Ada PDI Perjuangan satu komando ke Pak Jokowi? Nggak ada. Itu kan ke Bu Mega semuanya. Nah ini catatan yang ketiga. Jadi dari 2 catatan yang tadi, catatan ketiga ini menurut saya yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton tadi. Saya nggak yakin Pak Jokowi mengerti mekanisme partai PDI Perjuangan, Bang Masinton. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin itu Pak Jokowi menerima rekomendasi nama calon presiden loh. Itu kan harusnya tidak dia lakukan, dia tidak terima dong harusnya. Kenapa? Karena partainya PDI Perjuangan itu sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, sudah memilih Ganjar Pranowo. Jadi harusnya dia tidak terima tuh calon presiden itu. Kalau mau dia terima, ya calon wakil presiden yang memang belum ada kan di PDI Perjuangan. Bahkan kan ada nama kejutan tuh dari yang disampaikan relawan kemarin. Ada nama Arsyad Rashid yang tidak muncul di berbagai lembaga survei gitu ya. Dan tidak ada nama Erick Thohir yang berkali-kali diunggulkan juga oleh para relawan sebagai calon kuat, calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Nah itu. Nah kembali ke yang tadi, kalau dia mengerti mekanisme partai itu langsung dikatakan saya tidak bisa terima calon presiden karena saya sebagai kader PDI Perjuangan tegak lurus ke Ibu Mega dan Ibu Mega sudah mendeklarasikan itu. Nah, hal yang kemarin terjadi di Istora itu seperti mengkonfirmasi bahwa memang Pak Jokowi tidak nyaman dengan cara Ibu Mega kemarin menunjuk Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden karena mungkin menyampingkan peran dia sebagai presiden.
memang dia diberikan kesempatan untuk pidato. Jadi kan pidatonya ini seperti seolah-olah PDI Perjuangan sudah menunjuk kader terbaik untuk bersiap menjadi presiden. Bapak Pak Jokowi sebagai kader terbaik yang sudah menjadi presiden, tolong bantu ini kader yang baru ini untuk menjadi presiden juga. Jadi hal-hal seperti itu namanya kemarin terbuka sekali memang ketidaknyamanan Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan itu selalu dimunculkan dengan kenyamanan bersama para relawan. Coba Mas, coba kita lihat di tayangannya. Satu komando pada Jokowi. Di PDI Perjuangan memang bisa, nggak bisa. Jadi hal-hal ini memang menurut saya sudah kasat mata terjadi, dan saya paham kenapa Mas Masinton kemudian Bang Masinton tidak bisa gamblang menyebutkan itu, tapi makanya saya bantu nih Bang Masinton. Kalau menurut saya kemarin Pak Jokowi tidak mengerti sepenuhnya mekanisme partai politik. Harusnya dia tolak kemarin itu ajuan nama-nama calon presiden. Kalau calon wakil presiden bolehlah diterima karena kan belum diputuskan oleh Bu Mega kan. Oke, apakah ini berarti Presiden Jokowi kurang sreg dengan pencapresan Ganjar Pranowo? Jawabannya sesaat lagi. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani demi rakyat. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Mungkinkah Jokowi hendak mengambil jalan beda dengan partai karena kurang sreg dengan pencapresan Ganjar? Kita ke Bang Masinton lagi. Bang Masinton, benarkah tadi yang dikatakan seperti Mas Hensat bahwa Presiden Jokowi itu kurang nyaman berada di partai sehingga tidak tegak lurus dengan arahan dari partai untuk pencapresan Ganjar Pranowo ini? Ya enggak lah. Jadi tetap sebagai kader partai Pak Jokowi itu ya paham betul gitu ya. Mekanisme di PDI Perjuangan gitu. Nah jadi kemarin kenapa nama capres itu diterima, ini kan proses panjang yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan itu yang melakukan musyawarah. Tentu Pak Jokowi menghormati itu, menghargai jeripaya dan upaya teman-teman relawan itu gitu ya. Nah, ada nama-nama ini ya Pak Jokowi terima. Nah, namun sebagai kader partai tentu beliau ya pastinya tegak lurus dengan keputusan partai. Jadi sebenarnya sungguhnya ya itu hal-hal yang lazim lah ya, namanya
menerima aspirasi-aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Gitu. PDIP tidak masalah itu kan harus dengan dihormati. aspirasi yang tidak sesuai dengan arahan Ketua Umum, Bang Masinton? Nah, jadi keputusan kan sudah, ya. Nah, ada aspirasi dari komunitas-komunitas relawan tadi, ya diterima lah, gitu ya. Meskipun Pak Jokowi tentu sudah punya preferensi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh PDI Perjuangan, Bu Megawati. Jadi, ini yang sebenarnya ya bagian dari upaya Pak Jokowi menghormatin kerja-kerja relawan tadi dan aspirasi-aspirasi relawan. Oke, Mas Hensat, dengan Presiden Jokowi yang gencar menggalang relawan setahun terakhir ini, menurut Anda apa sih tujuan Jokowi sebenarnya, Mas Hensat? Iya itu tadi, kalau saya sih dia cuma cari nyaman ya Mas ya. Kemudian bahkan kan berkali-kali juga nampak sekali sibuk untuk mengendorse siapa kira-kira yang akan meneruskan tongkat estafetnya. Nah itu juga salah satu isu yang menurut saya aneh tuh. Kenapa kemudian Pak Jokowi sibuk betul mencari penggantinya ya. Kalau saya sih tidak terlalu percaya bahwa ini melulu tentang keberlangsungan pembangunan gitu ya. Tapi menurut saya ini mungkin Pak Jokowi juga cari aman gitu ya kepada penerusnya. Kenapa saya katakan bukan tentang keberlangsungan pembangunan. Kalau memang programnya bagus gitu ya, apalagi sudah ditetapkan oleh undang-undang, harusnya nggak usah takut bahwa penerusnya tidak akan melanjutkan program beliau gitu. Tapi kalau dia juga merasa bahwa programnya ini banyak kekurangan, sehingga sangat mungkin dievaluasi oleh penerusnya, ya sangat mungkin kemudian dia takut bahwa penerusnya tidak akan meneruskan program pembangunannya dia. Dan pertanyaan terbesarnya itu kan, ya kalau kemudian penerusnya atau Presiden Indonesia ke-8 nanti tidak meneruskan programnya dia, emang terus kenapa? Apa hubungannya dengan Pak Jokowi gitu? Apakah kemudian mereka tidak lebih baik dari seorang Jokowi? Jadi menurut saya, kembali lagi aja ke dalam ritual demokrasi yang memang seharusnya dilakukan. Pak Jokowi ini kan bagian dari demokrasi yang merasakan bagaimana nikmatnya ritual demokrasi itu pada saat Pak SBY selesai, kemudian Indonesia mencari presiden ke-7, dipersilahkan oleh presiden sebelumnya untuk maju gitu ya, dan presiden sebelumnya juga nggak ikut cawe-cawe. Nah harusnya Pak Jokowi saat ini begitu. Ritual 10 tahunan itu kan memang kita memilih presiden yang baru ya. Kalau Hensat, ritual 5 tahunan kita evaluasi. Presiden Jokowi kalau kemarin bagus menyebutkan, seperti Pak mohon maaf Jokowi, saya potong. teruskan gimana? Ya, Presiden Jokowi kemarin menyebut haruslah seorang figur yang pemberani. Menurut Anda siapa ini? Ya itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan nggak nyebut siapa-siapa tuh. Sampai dia teriak-teriak begitu saya juga bingung maksudnya apa. Karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya emang harus begitu. Terus apakah dengan menyampaikan begitu Pak Jokowi merasa bahwa harus diikuti? Ya itu nggak usah disebutin oleh Pak Jokowi kan juga pasti rakyat Indonesia paham bahwa yang akan dipilih adalah presiden-presiden yang mengerti rakyat. Gitu. Oke, kita maksudnya Pak Jokowi itu apakah, justru ini kan pertanyaan besar ya, apakah Pak Jokowi bermaksud mengatakan ada calon presiden yang tidak pemberani, yang tidak mengerti rakyat, yang tidak mau berjuang untuk rakyat, atau gimana maunya? Nah, kalau ini pertanyaannya. Dia sampaikan secara umum kemarin kan sebetulnya ya emang harus begitu. Gitu. Kita langsung tanya ke Bang Masinton ya, Mas Hensat. Bang Masinton, menurut Anda figur pemberani yang dimaksud ini apakah Ganjar Pranowo? Ya jadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya lebih pada mengingatkan kembali aja ya kepada relawan, ya kepada masyarakat, artinya bahwa figur-figur pemimpin itu ya harus memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan baik dalam negeri dan luar negeri begitu ya ke depannya. Menurut saya secara normal ya dia biasa-biasa aja. Bagus banget. Mengingatkan kembali tentang arti kepemimpinan itu. Berani, kemudian keberpihakannya jelas pada masyarakat dan mendengar suara-suara rakyat. Itu hal-hal yang normatif
dan diingatkan kembali oleh Pak Jokowi tentang arti penting dari seorang pemimpin yang memiliki sikap dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman untuk memajukan Indonesia ini, seperti itu. Baik, Bang Masinton tidak menyebut nama Ganjar Pranowo, tapi terima kasih Bang Masinton dan Mas Hensat. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time News Metro TV.